Halo, perkenalkan saya Ibu Sinta Yuliana Hasibuan. Kalian bisa panggil saya Ibu Sinta. Hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai asuhan keperawatan jiwa, khususnya pada pasien dengan kondisi sehat jiwa. Outline kita pada hari ini adalah yang pertama kita akan membahas tentang konsep dasar keperawatan jiwa pada pasien sehat. Lalu yang kedua kita akan membahas tentang proses keperawatan jiwa pada pasien sehat. Dan berikutnya adalah peran keluarga dan juga peran perawat. Kita akan masuk pada outline yang pertama yaitu konsep dasar keperawatan jiwa pada pasien sehat. Definisi untuk sehat jiwa itu sendiri adalah orang yang sehat jiwa itu adalah orang yang dengan individu dia mau berkembang secara fisik, secara mental, spiritual, sosial, dan juga menyadari kemampuannya sendiri dan dapat mengatasi tekanan dan juga bekerja secara produktif dan mampu memberikan kontribusi kepada komunitasnya. Ini definisi sehat jiwa berdasarkan dari Undang-Undang ya nomor 18 tahun 2014 pasal 1. Ya, jadi dia adalah orang yang mau berkembang secara fisik, mental, spiritual dan juga sosial, terus mampu menyadari kemampuannya, dapat mengatasi tekanan dan bekerja secara produktif. Itu adalah definisi dari sehat secara jiwa ya, kondisi sehat. Nah, terus berdasarkan kelihat, kondisi mental yang sejahtera yang memungkinkan hidup harmonis dan produktif sebagai bagian yang utuh dari kualitas hidup seseorang dengan memperhatikan semua segi kehidupan manusia. Ini berdasarkan kelihat. Jadi kondisi mentalnya juga harus sejahtera. Ya, kondisi mentalnya harus sejahtera. Ini merupakan definisi dari sehat jiwa itu sendiri. Apa aja sih ciri-cirinya? Ada karakteristiknya untuk orang-orang yang sehat jiwa. Kalau tadi dari definisinya kita bisa lihat ada beberapa aspek ya, baik itu secara fisik, mental, sosial. Nah, cirinya orang dengan sehat jiwa yaitu dia memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri, lalu mampu untuk tumbuh dan berkembang dan mencapai aktualisasi diri, mampu mengatasi stres atau perubahan pada diri, lalu bertanggung jawab terhadap keputusan dan tindakan yang diambil. Jadi setiap dia melakukan tindakan, dia mengambil tindakan, dia berani untuk bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Lalu mempunyai persepsi yang realistis dan menghargai perasaan serta sikap orang lain. Dia punya persepsi yang realistis, dia bisa menghargai perasaan dan juga sikap orang lain. Lalu mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan, menyadari kemampuan diri, itu tadi juga sama dengan definisi di awal, bekerja produktif, dapat berperan serta dalam lingkungan hidup, dan juga yang terakhir menerima dengan baik dirinya dan merasa nyaman dengan orang lain. Ini merupakan definisi dari sehat jiwa. Berikut ini adalah rentang sehat sakit, ya, rentang sehat dan sampai sakit jiwa. Yang hijau ini menandakan kondisi sehat jiwa, yang kuning ini risiko, dan yang merah adalah gangguan. Nah, kita lihat ya, di yang hijau terlebih dahulu, sehat jiwa. Ketika dia kondisi sehat jiwa, pikirannya itu logis, persepsinya akurat, emosinya konsisten, perilaku sesuai, hubungan sosialnya dengan orang lain itu memuaskan. Ini adalah rentang sehat. Jadi ini adalah kondisi sehat pada setiap individu. Ketika dia sudah mulai memasuki risiko ya atau masalah psikososial, dia ada mulai pikirannya kadang menyimpang. Mulai ada ilusi. Terus reaksi emosional lebih cepat bereaksi. Perilakunya kadang tidak sesuai dengan kenyataan dan juga dia mulai menarik diri. Nah, jika dia sudah gangguan, itu sudah mulai ada waham, ada halusinasi, dengar-dengar suara, ketidakmampuan mengendalikan emosi, ya, jadi dia akan mudah marah, perilakunya kacau,
dan juga isolasi sosial. Oke, sekarang kita akan masuk pada outline yang kedua, yaitu tentang proses keperawatan jiwa pada pasien sehat. Prosesnya itu tetap sama, ya. Jadi ada 5 proses keperawatan jiwa, yaitu mulai dari pengkajian, diagnosa, ya, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Kita akan bahas di pengkajian terlebih dahulu. Pengkajiannya itu bisa dilakukan secara individu, keluarga, ataupun dengan kelompok. Ya, karena ini sehat, biasanya sehat itu kita akan lebih banyak di komunitas. Ya, kalau sehat itu kita akan lebih banyak di komunitas, bukan di rumah sakit. Nah, data yang dikumpulkan itu adalah keluhan utama si pasien, ya, lalu riwayat kesehatannya, khususnya riwayat kesehatan jiwa, pengkajian psikososial, dan juga pengkajian status mental. Lalu tekniknya, ya, itu bisa wawancara pasien dan keluarga, serta pengamatan langsung dan juga pemeriksaannya secara langsung dilakukan. Targetnya itu siapa sih? Ya, karena kita berbicara ini adalah pasien sehat dan juga kita di komunitas kalau pasien sehat, ya. Jadi targetnya itu mulai dari ibu hamil sampai dengan lansia. Nah, ini ada lingkaran hijau, kuning, dan merah ya. Kalau hijau ini adalah kondisi pasien sehat. Kalau sehat berarti kita fokusnya itu pada komunitas dan juga di pencegahan ya atau promosi kesehatan. Nah, kalau kuning ya, kalau kuning, ini kuning dia sudah masuk ke dalam resiko. Ada masalah psikososial. Ya, resiko di keluarga ini juga bisa ada di komunitas. Nah, oke, yang putih dan merah ini sudah masuk ke dalam pencegahan tersier. Dia sudah di rumah sakit. Ya, dia sudah kondisi sakit. Yang merah sudah di rumah sakit. Kalau yang putih dia masih di komunitas, di keluarga. Tapi yang merah dia sakit sudah di rumah sakit. Nah, ini target dari pelayanannya. Nah, tapi kali ini kita hanya fokus pada yang sehat di komunitas. Jadi hanya fokus pada yang hijau saja. Ketika kita ke komunitas, diagnosanya pun nanti akan terbagi atas 3. Ya, ada diagnosa sehat, diagnosa risiko, dan diagnosa gangguan. Nah, kali ini, seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, kita akan lebih membahas kepada pasien dengan kondisi sehat. Nah, karena tadi areanya kita di komunitas itu mulai dari ibu hamil sampai dengan lansia. Berikut ini merupakan diagnosa yang akan muncul pada pasien-pasien dengan kondisi sehat jiwa. Ya, yaitu dengan kondisi kesiapan peningkatan perkembangan ibu hamil, perkembangan bayi, perkembangan toddler atau kanak-kanak ya usia 18 sampai 36 bulan, peningkatan perkembangan anak prasekolah, perkembangan anak sekolah, perkembangan remaja, perkembangan dewasa muda, perkembangan dewasa tua, perkembangan lansia, dan juga defisit pengetahuan. Ini merupakan diagnosa yang muncul pada pasien dengan sehat jiwa. Nah, perlu kita pahami pada pasien sehat yang perlu kita lihat adalah setiap intervensi dan implementasinya itu akan mengacu pada tahap perkembangan teori Erik Erikson. Ya, seperti ini contohnya kita lihat kepada bayi. Bayi itu tahap perkembangannya pada Erik Erikson adalah trust versus mistrust. Yang perkembangan yang tepat pada bayi adalah timbulnya rasa percaya. Ya, jadi bayi harus distimulasi untuk muncul rasa percayanya. Begitu juga dengan toddler, harus distimulasi otonominya. Jadi, ketika pada pasien dengan sehat jiwa, kita perlu pahami setiap pasien perlu distimulasi untuk mencapai tahapan tumbuh kembang Erik Erikson yang sesuai.
Ya, jadi ini juga perlu diingat setiap tahapan tumbuh kembang dari agregatnya, ya, mulai dari bayi, lalu toddler, prasekolah, sekolah, remaja, dewasa, dan juga lansia. Ini perlu dilihat kembali untuk tahapan perkembangannya. Intervensi pada pasien sehat itu tidak hanya ke individu, tapi ke keluarga juga, dan juga ada kelompok, dan juga ke komunitas. Ke individu yang perlu dilakukan adalah adanya peningkatan kemampuan ya dalam melakukan aktivitas sehari-hari dan juga keterampilan coping adaptif dalam melakukan mengatasi masalah. Ya, yang keluarga yaitu pemberdayaan keluarga dalam merawat pasien dan juga mensosialisasikan pasien dengan lingkungan. Jadi ini adalah keluarga perlu mensosialisasikan pasien dengan lingkungan seperti tadi sehingga terstimulasi dan tercapai tahapan tumbuh kembangnya. Lalu kelompok, ya, jadi akan ada kegiatan kelompok dalam rangka sosialisasi agar mampu beradaptasi. Dan ke komunitas. Di komunitas itu akan ada peningkatan kesadaran ya tentang kesehatan jiwa dan juga gangguan jiwa kepada masyarakat dan juga menggerakkan sumber yang ada di masyarakat. Kalau di kita di Indonesia ya kita itu biasanya akan ada yang namanya kader ya, kader kesehatan ya, terus juga bekerja sama dengan puskesmas. Jadi nanti orang puskesmas perlu turun ke masyarakat untuk memeriksa kesehatan jiwa di lingkungannya. Jadi ini komunitas nanti itu akan bergeraknya sangat luas. Jadi semua seluruhnya itu diberikan intervensi, baik itu keluarga, individu, kelompok. Kita akan membahas satu-satu diagnosanya, ya, intervensi apa yang akan bisa diberikan. Nah, pada kesiapan peningkatan perkembangan ibu hamil, untuk intervensi individunya, ibunya diberikan diskusi ya tentang perubahan secara biologis, psikologis, sosial, dan juga cara beradaptasi terhadap perubahan tersebut. Lalu diskusikan juga perkembangan janin trimester 1, 2, dan 3. Selain itu, untuk di keluarga juga didiskusikan perkembangan ibu hamil yang normal dan yang menyimpang, dan juga perubahan secara biopsikososial dan cara beradaptasinya. Lalu berikan dukungan selama hamil dan setelah bersalin. Lalu diskusikan juga dengan keluarga tentang pemeriksaan kesehatan selama masa kehamilan. Kesiapan peningkatan perkembangan pada usia bayi yaitu orang tua, ini individu berarti ke orang tuanya ya. Dijelaskan perkembangan bayi usia 0 sampai 6, 6 sampai 12, 12 sampai dengan 18 bulan. Jadi ini dilakukan stimulasi kepada bayinya. Nanti bayinya itu akan diberikan stimulasi. Lalu ke keluarga itu dijelaskan perkembangan bayi yang harus dicapai ya dan cara menstimulasi perkembangan bayi itu seperti apa. Lalu diberitahu juga tanda penyimpangan perkembangan dan cara mengatasinya. Pada perkembangan toddler ya atau kanak-kanak usia 18 sampai 36, anak itu harus dilatih cara merawat diri, yaitu mandi, makan, berpakaian, dan juga toileting. Lalu sudah bisa anak-anak melakukan kegiatan rumah tangga sederhana yang secara mandiri, ya, mungkin bisa seperti menyapu atau membantu melap-lap meja, itu sudah bisa dilakukan. Lalu berikan mainan sesuai dengan perkembangannya. Keluarga itu diberikan edukasi tentang perkembangan anak yang harus dicapai pada usia 18 sampai 36 bulan. Lalu diberitahu bagaimana caranya memfasilitasi kemandirian anak. Nah, jadi biasanya karena ini usia toddler, usia 18 sampai dengan 36 bulan, ya, tadi otonominya lagi mau terbangun, dia lebih susah untuk disuruh-suruh, lebih susah untuk diatur, dia akan lebih mau melakukan semuanya sendiri pada usia ini. Nah,
Jadi diminta keluarganya untuk memfasilitasi kemandiriannya. Jadi tidak terlalu banyak yang dilarang, dikasih apa yang dia ingin lakukan sendiri, tapi tetap dengan pengawasan orang tua, ya. Lalu beritahu juga tanda penyimpangan perkembangan dan juga cara mengatasinya. Oke, ini untuk kesiapan peningkatan perkembangan anak prasekolah. Individu, jadi anaknya dibantu atau distimulasi dengan mengembangkan keterampilan secara motorik, bahasa, psikososial, identitas, dan peran, kecerdasan, dan juga nilai moral. Jadi ini distimulasi untuk terjadi pengembangan yang semakin bagus dan semakin tercapai tahapan perkembangannya, tugas perkembangannya di anak usia prasekolah. Keluarga diedukasi perkembangan anak yang harus dicapai dan juga cara memfasilitasi inisiatif anak usia prasekolah. Ya, hindari menyalahkan tetapi membimbing, seperti misalkan uh, di apa yang perlu diajarkan pada anak usia prasekolah, misalkan bangun tidur itu langsung merapikan tempat tidur, ya. Setelah merapikan tempat tidur, mandi, lalu sarapan. Nah, ini perlu dibimbing, jadi tidak disalahkan apa yang dia lakukan. Jika dia sudah mengerjakan, berikan apresiasi kepada anak tersebut. Kalau memang dirasa masih belum bagus banget, belum rapi sekali, itu nggak masalah. Yang penting kita sudah berikan apresiasi dan minta dia untuk melakukan kembali. Ketika itu terus dilakukan, ya, inisiatif anaknya itu akan semakin muncul. Jadi nggak perlu disuruh, anak itu akan mulai inisiatif seperti itu. Lalu diskusikan tanda penyimpangan perkembangan dan juga cara mengatasinya. Untuk anak usia sekolah, nah, individu, jadi di anak-anak ini bantu anak mengembangkan nilai moral, keterampilan sosial. Jadi anak-anak ini diminta untuk mengembangkannya, distimulasi. Lalu latih kedisiplinan anak dan juga ajarkan kebersihan diri. Keluarga, yaitu edukasi kembali ke keluarga perkembangan anak yang harus dicapai dan cara memfasilitasi inisiatif anak usia sekolah, yaitu berkarya, produktif, kompeten, dan berhasil dalam pembelajaran. Jadi sudah lebih naik dibandingkan usia prasekolah tadi inisiatifnya. Ya, lalu diskusikan tentang keberhasilan, terus jalan keluarnya kalau misalkan gagal bagaimana, ya misalkan dapat nilai yang jelek, lalu bagaimana jalan keluarnya supaya kedepannya nilainya tidak jelek lagi, seperti itu. Lalu suasana yang mendukung dan memberi motivasi yang positif, dan diskusikan penyimpangan perkembangan dan cara mengatasinya. Pada remaja, yang perlu dilihat adalah secara individu. Di remaja diskusikan kemampuan, karya dan prestasi yang positif dan yang kurang. Jadi apa yang kurang, apa yang sudah bagus yang dilakukan oleh remaja. Lalu identitas diri, baik secara fisik, psikologis, dan sosial, norma dan peraturan yang berlaku, dan juga pergaulan bebas. Ini perlu dibicarakan kepada remaja secara individu. Pada keluarga, kembali keluarga perlu dijelaskan perkembangan anak yang perlu dicapai pada usia remaja. Lalu cara memfasilitasi inisiatif remaja untuk pengembangan identitasnya. Karena di usia remaja itu identitasnya itu harus terlihat dengan jelas. Remaja perlu mengetahui siapa dirinya dia. Tuh ya. Jangan sampai nanti dia mengalami kebingungan. Lalu mendampingi remaja dalam diskusi, ya, keberhasilan, pengembangan bakat, teman sebaya, menyelesaikan masalah, dan juga pergaulan bebas. Ini perlu didiskusikan oleh orang tua dan remaja. Pada kondisi remaja, sebagai orang tua, itu perlunya berdiskusi. Jadi bisa saling diskusi dan tahu apa yang dialami dan dipikirkan oleh remaja pada kondisi ini. Karena kan remaja lagi masa-masa kebingungan, dia mencari identitas. Jadi perlu sekali pengarahan yang tepat dan yang sesuai sehingga remaja bisa mencapai identitas yang baik. Oke, sekarang kesiapan peningkatan pada perkembangan dewasa muda secara individu
dewasa itu perlu didiskusikan perkembangan psikososial yang normal dan menyimpang. Ya karena ini udah usia dewasa muda, dia udah masuk ke dalam tahap perkembangan intimacy. Jadi diskusikan juga cara mencapai perkembangan psikososial yang normal, yaitu mereka harus tahu tujuan hidup, menetapkan karir ya atau pekerjaan, mempunyai pekerjaan, berinteraksi dengan banyak orang termasuk lawan jenis, memilih pasangan hidup, ya berperan dalam kegiatan masyarakat. Jadi pada tahapan intimasi ini diharapkan eh, dewasa muda ini dia punya komitmen baik itu di dalam pekerjaan ataupun nantinya di dalam pernikahan gitu ya. Lalu keluarga yaitu diskusikan perkembangan yang harus dicapai pada usia muda dan juga cara memfasilitasinya ya. Usia dewasa muda itu dengan untuk bekerja dan mendapat pasangan hidup, memberi pendapat tentang pekerjaan, motivasi untuk bekerja, dan pendapat tentang pasangan hidup dan keluarga, dan motivasi untuk berkeluarga. Ini yang perlu juga diperhatikan. Oke, pada peningkatan perkembangan dewasa tua, karena tadi di dewasa muda itu sudah diminta ada komitmen yaitu berkeluarga. Pada dewasa tua, secara individu perkembangan psikososial itu perlu didiskusikan kembali ya, yang normal dan yang menyimpang. Lalu diskusikan juga cara mencapai perkembangan psikososial yang normal. Tadi tujuan hidup sudah ada, sudah mempunyai pekerjaan, merawat keluarga, ya, interaksi dengan banyak orang dan berperan dalam kegiatan masyarakat. Jadi ini sudah lebih luas komitmennya. Jadi dia sudah mulai berkontribusi kepada masyarakat dan juga berinteraksi dengan banyak orang. Dan yang paling penting bagaimana dia membangun generasi-generasi dia berikutnya gitu. Ya, stimulasi secara keluarga yaitu diberitahukan perkembangan yang harus dicapai pada usia dewasa tersebut. Lalu cara memfasilitasi usia dewasa yaitu untuk mencintai keluarganya. Jadi memperhatikan pasangannya, anaknya, menyediakan waktu untuk keluarga, terbuka dan saling menghargai, disiplin dalam bekerja serta membangun hubungan yang baik ya di dalam sosialnya, dalam berperan ke masyarakat. Yang berikutnya adalah kesiapan peningkatan perkembangan lansia. Nah, ini sudah yang paling tahap akhir. Jadi, pada tahap ini ya yang perlu diskusikan adalah perkembangan dan perubahan pada lansia. Ya, diskusikan makna dan perubahan fisik, yaitu kesehatan fisik dan juga perubahan fisiknya. Diskusikan makna dan perubahan pikiran, prestasi dan juga perubahan daya ingatnya. Lalu diskusikan makna dan perubahan fungsi sosial. Ya, perubahan secara aspek sosial dan juga pekerjaan, lalu secara spiritual. Jadi karena ini udah lansia, jadi kita perlu diskusikan nih perubahan-perubahan yang terjadi pada lansia, dan lansia juga perlu beradaptasi terhadap perubahan-perubahan tersebut. Ya, lalu di keluarga, yaitu diskusikan kembali perkembangan dan perubahan yang terjadi pada lansia dan cara memfasilitasi integritas dari lansia. Ya, yaitu sediakan waktu untuk bisa bercakap-cakap dengan lansia ya. Terus berikan tempat yang aman dan nyaman. Pertemuan di generasinya ya. Kalau di gereja kan suka ada ya komunitas-komunitas lansia. Nah, itu perlu lansia untuk ikut ke situ. Lalu sudah mulai nih dibicarakan tentang pembagian warisan dan juga pemakaman. Bagaimana nanti dia meninggalnya. Dimakamkannya seperti apa itu perlu dipersiapkan dengan baik. Dan juga pelayanan kesehatan yang akan digunakan dalam proses dia menikmati perubahan-perubahan yang terjadi. Diagnosa terakhir yaitu defisiensi pengetahuan. Secara individu yang perlu didiskusikan adalah keluhan yang akan disampaikan, lalu pengkajian lanjut atas keluhan-keluhan tersebut, lalu dikaji sehat jiwa, resiko atau dia mengalami gangguan jiwa. Dan juga perawatan yang perlu dilakukan, baik itu secara fisik
ataupun secara psikologis. Lalu dijelaskan juga ke keluarga dia kondisinya seperti apa, apakah dia sehat jiwa, resiko ataupun dia gangguan. Lalu informasikan ya kondisi kesehatan yang memerlukan tindakan ya segera perlu dilakukan dan caranya merawat klien agar kliennya tetap sehat dan juga peran keluarga dalam merawat klien. Implementasinya itu dilakukan berdasarkan rencana yang telah dibuat. Jadi tadi dari intervensi yang sudah disusun, implementasinya dilakukan berdasarkan intervensi yang telah disusun. Tujuannya yaitu untuk memberdayakan pasien dan keluarga agar mampu mandiri dan memenuhi kebutuhannya. Dan juga meningkatkan coping dalam menyelesaikan masalah. Dan ini tujuan dari diberikannya intervensi tersebut. Yang dievaluasi karena tadi intervensinya individu dan juga keluarga, jadi evaluasi juga individu dan juga keluarga. Di individu yang perlu dievaluasi adalah bagaimana mereka melakukan aktivitas di kehidupan sehari-harinya sesuai dengan kemampuan dan juga tahap perkembangannya. Ya, lalu bagaimana membina hubungan dengan orang lain dan juga cara menyelesaikan masalah yang dialami. Di keluarga yang perlu dievaluasi adalah bagaimana keluarga mampu memenuhi kebutuhan sehari-harinya pasien, ya. Lalu mengenal tanda dan gejala dini dari gangguan jiwa, melakukan perawatan pada anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa, dan mengidentifikasi anggota keluarga yang butuh konsultasi segera. Dan juga menggunakan sumber-sumber yang ada di masyarakat. Kayak tadi ada tetangga, ada kader, ada pelayanan kesehatan terdekat, ada RT, ada RW. Nah itu kita perlu gunakan karena mereka merupakan salah satu sumber-sumber yang tersedia di masyarakat. Kita akan masuk ke sesi yang 3, yaitu tentang peran perawat jiwa dan keluarga dalam proses asuhan keperawatan. Ini peran perawat jiwa, ya dia sebagai pemberi asuhan klinis. Jadi dia bertanggung jawab dalam melakukan pengkajian, memberikan intervensi psikoterapi, manajemen obat, dan juga pencegahan kekambuhan. Ya, terus mereka juga bisa berikan intervensi, krisis, dan observasi klinis. Nah, ini dia nih. Jadi di komunitas kita bertanggung jawab untuk melakukan pengkajian dan berikan psikoterapi. Tadi intervensi-intervensinya. Terus juga menjadi komunikator terapeutik dan relasional. Kita sebagai perawat jiwa itu membangun hubungan yang terapeutik melalui komunikasi dan juga kehadiran penuh ke masyarakat. Jadi masyarakat butuh ketika kita datang ke masyarakat, ada perawat datang ke rumah-rumah di masyarakat, itu mereka akan sangat senang sekali. Ya, lalu kita juga akan koordinator dan kolaborator antar profesi. Karena kalau pasien jiwa itu di komunitas, kita itu nanti akan berkolaborasi dengan berbagai profesi, ya. Nggak cuma dokter, tapi kita juga berkolaborasi dengan kelurahan, ya, dengan psikiater, psikolog, pekerja sosial, semuanya. Jadi nanti kita itu akan bisa bekerja sama antar profesi. Lalu sebagai pendidik, kita memberikan edukasi ya kepada pasien dan keluarga mengenai kondisi kesehatannya, terus bagaimana pengobatannya, strategi coping yang perlu mereka lakukan ketika ada stresor, terus juga strategi pencegahan kambuh, dan juga edukasi dalam mengurangi stigma tentang literasi kesehatan jiwa, karena stigma tentang kesehatan jiwa di masyarakat itu tinggi sekali. Lalu pendampingan keluarga dan advokat pasien, ya kita sebagai perawat mendukung peran serta keluarga dalam proses keperawatan dan juga memperjuangkan haknya sehingga si pasien dan keluarga itu mendapatkan hak yang sesuai. Kita juga bisa berikan perawatan di rumah, home based mental health nurse ya. Ini kalau konteksnya perawat jiwa datang ke rumah, jadi kita melayani. Nah ini untuk biasanya di komunitas ya pendekatannya ini lebih manusiawi
Ini meningkatkan kepuasan pasien dan keluarga serta menurunkan stigma. Jadi kita sebagai perawat kita datang, kita berikan psikoterapi kepada pasien dan juga keluarga seperti itu. Jadi kita berikan perawatan di rumahnya. Dan juga kita bisa jadi agen perubahan, ya. Kita berperan dalam identifikasi celah dalam pelayanan kesehatan jiwa dan juga mendorong kebijakan berbasis pengalaman klinis. Ya, jadi ketika bisa turun ke masyarakat, ke pasien dengan sehat jiwa, kita bisa juga jadi agen perubahan. Nah, peran keluarga, dia sebagai mitra, jadi keluarga itu perlu dilibatkan ya dalam keputusan perawatan, memantau kondisi pasien, ya membantu kepatuhan si pasien terhadap pengobatan dan juga memberikan dukungan emosional. Itu penting sekali. Jadi biar pasien bisa proses perawatannya bisa berjalan dengan baik. Lalu penerima edukasi dan informasi. Jadi keluarga itu butuh sekali informasi yang eh, sesuai dengan kondisi dari keluarganya yang sakit, anggota keluarga yang sakit itu perlu diberitahu, ya. Kita perlu edukasi, terus bagaimana caranya untuk berkomunikasi secara terapeutik dan keterampilan merawat anggota keluarga di rumah. Lalu memberi umpan balik dan observasi. Nah, keterlibatan keluarga penting dalam perencanaan pulang. Kalau di sini, kalau pasiennya dirawat di rumah sakit, perlu ya juga untuk dalam perencanaan pulang karena kan nanti dia yang akan merawat selama di rumah. Kalau misalkan perawat yang datang ke rumah, ini juga tetap perlu dilakukan. Jadi nanti ketika perawat sudah tidak mengunjungi rumah lagi, keluarga perlu untuk meneruskan semua intervensinya. Jadi itu perlu dilibatkan. Lalu tantangan keterlibatan keluarga ini juga ada ya, banyak keluarga yang merasa kurang dilibatkan, mengalami stigma atau tidak cukup diberi informasi. Nah, ini yang perlu diperhatikan karena keluarga jadinya kadang merasa tidak dilibatkan karena kurangnya ada waktu, beban emosional, dan juga batasan dalam komunikasi. Oke, demikian materi kita hari ini. Semoga apa yang saya jelaskan itu bisa menambah wawasan dari kalian. Sampai ketemu kembali.